selamat siang semua. Berjumpa kembali di Google Meet hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai job desk admin QL Specialist. Nah, sebelumnya izin kita untuk share screen terlebih dahulu mengenai SOP listing untuk TikTok Go. Sudah muncul belum ya? Sudah ya? Nah, jadi untuk SOP listing tersendiri, itu nanti tugasnya kakak-kakak melisting kreator. Nah, kreator ini bisa kreator pemula, ataupun mungkin beberapa yang memang belum menjadi kreator, jadi benar-benar baru begitu untuk di kreator juga bisa diajak untuk campaign. Nah, sebelumnya, apa sih itu TikTok Go ya? Karena kakak-kakak nanti akan pegang program campaign untuk TikTok Go. Nah, TikTok Go ini adalah program campaign dari brand yang mengandalkan banyak kreator untuk membuat dan menyebarkan konten. Tujuannya bukan hanya dari satu konten yang viral, tapi dari banyak konten yang diposting secara konsisten agar peluang viral lebih besar. Karena itu, peran kita adalah memastikan selalu ada suplai kreator yang cukup. Nah, tanpa kreator, campaign tidak bisa berjalan. Jadi, untuk teman-teman sebagai admin QL spesialis di campaign TikTok Go ini, teman-teman memastikan jumlah atau kebutuhan kreator untuk bisa memenuhi kebutuhan brand setiap bulan. Karena setiap bulan ini brand memerlukan banyak kreator. Jadi dari teman-teman admin ini nanti tugasnya memperbanyak atau menyebarkan open campaign untuk kreator-kreator yang difokuskannya untuk pemula ya. Karena banyak sekali kreator di TikTok begitu yang memang belum terdaftar sebagai TikTok Go. Nah, selanjutnya, kenapa sih program ini butuh banyak kreator di dalam satu campaign? Karena begini teman-teman, brand itu bekerja sama dengan kita, agensi ataupun manajemen. Biasanya itu mereka memerlukan lebih dari satu kreator. Dan yang diperlukan oleh brand setiap bulan itu kebutuhannya bisa sampai ratusan kreator ya. Kenapa sih si brand ini perlu banyak ratusan kreator? Mungkin teman-teman tidak asing dengan istilah endorsement ya. Mungkin kalau endorsement kan endorse mungkin hanya satu KOL atau satu selebgram begitu. Nah, kalau untuk kreator ini memang jumlahnya dibutuhkan sama brand banyak. Contoh sampai 500 kreator, 1000 kreator dan lain sebagainya. Nah, tujuannya kreator ini harapannya bisa memviralkan atau memperbanyak konten-konten brand di TikTok. Nah, semua ini kebutuhan brand untuk kontennya supaya bisa perform. Karena semakin banyak kreator yang mengupload konten atau video-video dari brand, itu keuntungan untuk brand juga semakin banyak. Jadi, brand ini bekerja sama dengan kita untuk mempermudah kebutuhan kreator mereka terpenuhi setiap bulannya. Nah, lalu kenapa sih kita sebagai admin KOL spesialis harus listing? Nah, teman-teman udah paham belum istilah listing itu tersendiri? Nah, listing ini sebetulnya artinya proses pencarian kreator. Nah, peran kita di sini itu menyediakan supply kreator untuk brand, memastikan campaign tetap berjalan. Nah, jadi kalau tidak ada kreator, itu campaign tidak bisa berjalan, brand juga tidak dapat hasil. Jadi kita sebagai admin itu harus melisting kreator karena ini menjadi bagian penting atau bagian yang krusial untuk brand. Kemudian untuk target sendiri ya,
target kreatornya mungkin teman-teman ada yang baru sebagai admin KOL ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Target kreatornya itu seperti apa sih? Apakah kreator yang sudah besar, yang masih kecil, dan lain sebagainya. Ini saya jelaskan. Kreator yang memang dibutuhkan oleh brand. Itu minimal di 1000 followers. Jadi nanti kan teman-teman akan mencari kreator atau akan mengajak kreator gitu ya. Nah, cari kreatornya itu di TikTok yang minimal followersnya di 1000 supaya nanti kreator ini sudah memiliki audiens atau akunnya pun lebih hidup. Karena kan kalau misalkan ada beberapa kreator yang memang followersnya mungkin masih di bawah 1000, itu kadang mereka tidak aktif gitu ya atau tidak terlalu masif gitu untuk posting dan lain sebagainya. Kemudian untuk kreatornya ini yang dipilih harus kreator yang seperti apa sih? Nah, teman-teman perlu tahu kalau kreator di TikTok itu ada 2 jenis, teman-teman. Ada kreator yang sudah join agensi, ada juga kreator yang non-agensi. Nah, apa sih bedanya kreator non-agensi sama kreator yang sudah tertaut ke agensi? Nah, kreator yang tertaut ke agensi itu mungkin teman-teman istilahnya selebgram ya atau selebtalk. Biasanya mereka punya manajemen atau punya manajer. Nah, apabila kita mau mengajak kerja sama si selebgram ini harus melalui manajemennya. Nah, itu artinya kreator tersebut sudah masuk ke agensi atau manajemen. Nah, di sini target kreator yang teman-teman ajak kerjasama adalah kreator pemula, sehingga mereka belum memiliki manajemen dan belum memiliki agensi. Sehingga nanti saat teman-teman mengajak kreator tersebut join ke dalam campaign brand, itu kreatornya lebih bisa dihubungi, lebih mudah, tidak ribet dan tidak harus izin ke manajernya, seperti itu. Kemudian ini kenapa sih kita harus fokus ke niche ya. Niche itu kategori ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perlu tahu, kreator itu di TikTok ataupun di Instagram itu punya kategori masing-masing. Ada beberapa kreator yang memang kategorinya F&B begitu, makanan. Atau kategorinya beauty. Atau kategorinya place to go. Nah, teman-teman perlu tahu dan perlu memilih gitu kreatornya itu tidak semua bisa kita pilih untuk TikTok Go ini. Jadi TikTok Go itu adalah campaign dari TikTok untuk spesialis niche makanan, review makanan, kemudian juga skincare dan juga tempat makan ya atau tempat nongkrong atau wisata. Kita biasa menyebutnya itu lifestyle. Jadi teman-teman bisa mencari kreator-kreator yang di kategori ketiga ini ya. Nah, kemudian ini ada penjelasan mengenai kriteria KOL F&B atau makanan. Nah, teman-teman harus tahu yang wajib memenuhi konten. Jadi kriteria KOL ini wajib memenuhi konten-kontennya seperti apa sih? Nah, contohnya itu kreator yang biasanya ya di kontennya itu ada review makanan, ada konten mukbang, ada konten street food, ada konten masak mungkin ya, resep-resep. Kemudian juga ada aktif posting minimal 3 sih, 3 video gitu setiap minggunya. Nah, itu bisa teman-teman ajak kerjasama untuk TikTok Go ini, seperti itu. Kemudian juga dari gaya konten, teman-teman harus tahu ke kreator ini memang produksi konten sendiri atau ambil konten yang dari YouTube. Nah, teman-teman usahakan ambil kriteria kreatornya yang membuat atau memproduksi kontennya sendiri. Jadi jangan sampai salah approach gitu ya, salah pilih yang yang upload video dari YouTube seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian cara mencari KOL. Nah, cara mencari KOL ini seperti apa sih? Mungkin teman-teman sudah
sudah pernah ya, sudah ada yang pernah menjadi KOL spesialis, udah tahu pasti tuh. Cara mencari KOL itu ada banyak cara. Bisa dari keyword. Keyword itu ini ya, kosakata atau juga kunci gitu. Teman-teman bisa langsung search di TikToknya pakai kata-kata khusus, sehingga nanti ketika di search, kita dicari di TikToknya langsung muncul gitu kreator-kreator tersebut. Nah, ini adalah contoh kosakatanya. Misalkan teman-teman buka TikTok nih ya, buka TikTok, terus langsung tulis kayak review makanan gitu. Nah, itu langsung muncul tuh kreator-kreator yang memang mereview makanan. Nah, kreator-kreator ini nih yang bisa teman-teman DM, yang bisa teman-teman ajak kerjasama untuk campaign TikTok Go tersebut. Nah, itu contoh pencarian kreator TikTok menggunakan kosakata pencarian gitu. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa mencari dengan hashtag. Misalkan teman-teman lagi cari di TikTok gitu ya, mau cari kreator nih di TikTok menggunakan hashtag contoh ya, ini contoh ya. Jadi ini hashtag bebas, teman-teman bisa mencari apa aja. Misalkan hashtag makanan enak gitu. Nah, itu otomatis di TikToknya akan menghasilkan beberapa kreator yang memang menggunakan hashtag makanan enak ini, dan ini bisa mempermudah proses teman-teman mencari kreator yang sesuai seperti itu. Nah, ini pun ada teknik cepat untuk mencari KOL. Biasanya kita tuh scroll yang FYP gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi buka TikTok nih, terus kan suka ada di bagian beranda begitu ya. Kalau ada nemu satu KOL yang lagi ada di beranda Kak, teman-teman berarti itu dia lagi FYP. Nah, teman-teman bisa langsung tuh buka ya, like sama komentarnya. Nah, biasanya yang like atau yang komen itu pasti KOL lain. Jadi selain misalkan teman-teman dapat satu KOL, kemudian di kontennya itu ada komentar dari KOL lain. Nah, KOL lain ini bisa kita ajak kerjasama juga. Atau teman-teman juga bisa cek sound yang lagi viral. Misalkan dari lagu gitu ya. Lagu-lagu apa sih yang lagi dipakai di TikTok? Nah, ini bisa teman-teman digunakan untuk mencari kreator tersebut. Jadi cara mencari kreator ini sebenarnya bebas ya, dari mana saja. Nah, setelah teman-teman mencari database kreator tadi ya, maupun di TikTok, di Instagram, ataupun yang terbaru tuh ini ya, di Thread ya. Di Thread tuh banyak banget teman-teman, kalau teman-teman mau pakai form pendaftaran begitu, nanti tim admin kita akan memberikan form pendaftaran masing-masing yang teman-teman bisa sebarkan ke media sosial. Nah, nanti beberapa kreator yang mungkin tertarik dan join akan mengisi pendaftaran tersebut. Nah, nanti di dalam spreadsheet-nya atau di dalam form tersebut itu ada nama, username, kemudian link TikTok, followers, niche atau kategori tadi ya, lokasi jangan lupa ya, berupa domisili kota dan juga kontak WA seperti itu. Kemudian nanti diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran TikTok Go-nya. Nanti kalau untuk formulir pendaftaran TikTok Go-nya dari dari tim admin ya. Nah, kemudian untuk target teman-teman sendiri itu seperti apa, Kak, kalau menjadi admin KOL spesialis? Ini contoh ya. Jadi sebetulnya kita tidak ada target, tapi ini contoh dan tergantung teman-teman mau ngumpulin berapa banyak database begitu. Misalkan teman-teman ada target nih, 1 bulan saya mau 1000 database nih, Kak, mau 1000 KOL gitu. Nah, berarti per hari teman-teman bisa approach di 30 sampai 70 kreator, di 1 minggunya di 200 sampai 400 kreator, nanti di 1 bulan sudah dapat tuh 1000 KOL-nya seperti itu. Jadi kalau untuk target sendiri ini disesuaikan aja sama kebutuhan dan kemampuan teman-teman sendiri. Nah, untuk perlu disadari ya, campaign kita ini butuh banyak kreator teman-teman. Jadi kita sebagai admin KOL spesialis itu kita bertugas untuk supply kreator. Jadi kita harus fokus ke yang potensial. Jadi tidak semua kreator bisa diajak join begitu.
Jadi kalau misalkan teman-teman kreator atau teman-teman yang punya akun TikTok nih, biar banyak, biar cepat, aku ajak aja deh gitu. Nah, sebetulnya itu tidak masalah, tapi dilihat lagi apakah kontennya cocok, apakah akunnya sesuai dengan yang diperlukan oleh brand gitu. Karena nanti dari brand juga akan cross check kembali keperluannya seperti itu. Nah, kemudian gimana sih cara mendapatkan kreator tersebut? Gimana sih Min cara cara DM-nya atau cara ngajak kerjasamanya kayak gimana? Nah, biasanya admin-admin KOL spesialis ini karena terlalu menggunakan kalimat panjang, terus juga kalimatnya terlalu formal, itu kelihatannya seperti spam dan itu kalau bisa dihindari ya. Jadi kalau kakak-kakak mau DM atau mau ngajak kreator untuk kerjasama, biasakan gunakan pakai kata singkat, terus personal ya, chat personal aja gitu biasa dan langsung to the point. Tujuannya tuh supaya dapat respon terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita utamakan kalau mau ngechat ke kreator, jangan langsung pengen join dulu, tapi minimal dia balas dulu, perkenalan dulu, hai kak, gitu. Itu biasanya lebih lebih bagus gitu ya, dan lebih cepat juga gitu. Dibanding kayak pengen cepet deh spam aja, jadi panjang gitu kalimatnya, jadi tidak tersampaikan gitu poinnya. Nah ini ada contoh kalimat balas cepat ya. Nanti ini akan dibagikan juga di dalam grup. Biasanya tuh step pertama itu berupa perkenalan gitu kakak dengan kreator. Misalkan, halo kak, salam kenal. Saya Andi nih, misalkan KOL spesialis untuk campaign TikTok Go dan ingin mengajak kerjasama untuk kakak gitu. Apakah kakak tertarik mau? Gitu aja dulu. Biar dianya balas dulu, biar kreatornya balas dulu mau atau tidaknya. Jadi kakak tidak langsung spam banyak gitu ya. Nah, setelah mereka respon mau, langsung lanjut kakak ke membagikan form pendaftarannya atau grup TikTok Go-nya gitu ke kreatornya. Nanti kalau kreatornya sudah isi formulir pendaftaran, nah baru kakak nanti langsung update di spreadsheet tim gitu. Berarti kakak sudah mengajak kerjasama kreator seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi nanti stepnya itu perkenalan, kemudian juga ajak untuk campaign TikTok Go, kemudian isi pendaftaran, dan join ke dalam grup. Kemudian nanti dijelaskan oleh kakak bahwa kelebihannya join campaign TikTok Go itu apa saja. Ataupun tidak kakak jelaskan juga nanti dijelaskan di dalam grup sama admin. Jadi kreatornya pun akan lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih jelas gitu dari admin di dalam grup. Jadi pokoknya poinnya 3 ya. Teman-teman ajak kenalan, kemudian ajak campaign TikTok Go, kemudian form pendaftaran dan masuk grup. Itu aja, 4 itu. Nah, demikian ya sharing mengenai tugas admin KOL spesialis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya dong, Kak. Boleh, silakan Kak. Kalau misalnya kan kalau untuk awal tuh itu boleh bebas ya, cari KOL-nya tuh di mana aja. Nah, tapi kan ketika listing itu nggak semua kreatornya tuh langsung oke mau nih. Nah, itu baiknya apakah aku bikin sheet dulu sendiri untuk yang kotornya, listing kotornya maksudnya, atau gimana nih baiknya, Kak? Biar tetap kelihatan rapih gitu. Sebetulnya sih kalau persoalan ini gimananya bebas ya, gimana admin enaknya gitu, gimana kakaknya mau pilih gimana. Misalkan aku punya list tersendiri nih, aku sudah DM A, B, C, D misalkan ya, sampai 10 orang nih.
tapi mereka belum balas mau misalkan. Jadi kakak tulis di note handphone kakak doang juga nggak apa-apa, atau enggak mungkin di catatan tersendiri atau di Excel juga nggak apa-apa. Nanti setelah mereka memang respon mau, sudah isi formulir pendaftaran, sudah masuk grup, baru sama kakak dimasukkan ke Excel itu bisa. Nah, yang penting kakak kalau saran aku sih ini aja dulu apa namanya? Kirim dulu aja sebanyak-banyaknya. Mau lewat DM, mau penyebarannya lewat status gitu kan, open formulir pendaftarannya langsung di-update di status itu juga bisa. Gitu sih. Jadi dibebasin aja sih. Ada lagi nggak Berarti ya? mau bentar Kak. Berarti kalau misalnya aku udah nge-DM nih, terus mereka pada mau, itu langsung diarahin aja ke grup ya Kak? Grup yang ada. Betul, jadi nanti teman-teman admin itu akan dikasih tools ya sama admin kita. Yang pertama formulir pendaftaran, yang kedua grup. Jadi nanti itu sama format balas cepat. Format balas cepat juga nanti kita kasih. Jadi kalau misalkan ada yang balas mau, itu langsung dikasih formulir pendaftaran. Nah, setelah mereka mengisi formulir pendaftaran, itu langsung diarahkan untuk masuk ke dalam grup khusus TikTok Go-nya. Nah, untuk selanjutnya di dalam grup itu akan dijelaskan sama admin lain gitu. Jadi tugas kakak udah selesai sampai mereka masuk grup aja seperti itu. Oh, oke Kak, makasih. Terus kalau misalnya ternyata ada beberapa kreator yang udah join dengan TikTok Go lain misalnya, itu tetap kita ajakin dulu atau gimana ya Kak baiknya? Sebetulnya kalau untuk TikTok Go ini kan sistemnya tercatat ya. Jadi kalau mereka sudah join TikTok Go itu tidak bisa didaftarkan kembali 2 kali. Jadi kalau bisa ditanya terlebih dahulu kepada mereka apakah sudah daftar TikTok Go atau belum. Kalau misalkan belum, boleh tuh kita ajak kerjasama. Kalaupun misalkan aku sudah daftar TikTok Go nih, itu juga bisa diajak kerjasama. Tapi pastikan mereka belum masuk ke agensi atau belum masuk ke manajemen lain. Sehingga kita masih bisa masukkan ke program campaign brand kita. Kita kan kerjasama sama brand ya kolaborasinya. Jadi harus ajak kerjasama kreator yang memang belum ambil kerjasama dengan brand lain atau ambil kerjasama dengan agensi lain. Jadi kalau eh, teman-teman bisa ajak kreator yang belum join TikTok Go atau yang sudah join TikTok Go tapi belum kerjasama dengan agensi lain supaya kita bisa daftarkan ke campaign di brand kita seperti itu. Oh iya oke. Kak maaf kayak mau nanya lagi satu lagi. Terus kalau misalnya untuk domisilinya itu bebas kan ya? Maksudnya nggak terpaut harus dalam satu kota aja gitu. Terus minimal banget followers yang bisa untuk gabung sama kita itu di berapa Kak? Sebetulnya kalau TikTok Go ini bebas ya, mau tinggalnya di Indonesia, di luar negeri juga nggak apa-apa sebetulnya. Jadi dari manapun boleh, jadi domisilinya manapun boleh. Karena kan ini se-Indonesia ya, dan seluar negeri malah. Jadi kalau mau daftar pun bebas dari mana aja bisa. Nah, tadi apa lagi ya pertanyaannya lupa. Followers ya. Nah, minimal followers berapa sih? Minimal banget sih kita di 1000 followers. Karena supaya mereka sudah terbiasa membuat konten. Kalaupun misalkan ada, kayaknya ada kreator di bawah 1000 boleh nggak? Boleh, tapi minimal mendekati 1000 ya. Contoh kayak 800, 700 ini masih bisa. Tapi kalau misalkan kayak jauh banget, ini followersnya baru 4 atau baru 5, nah itu kan masih jauh sekali. Nah, sebaiknya tidak perlu di approach gitu.
Baik teman-teman, kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti kita ketemu di grup aja ya tektokannya. Kalau ada yang bingung-bingung nanti langsung aja di grup. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya aku pengen batuk.